Assalamualaikum sahabat setiap Pleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Nah, jadi hari ini lagi santai ya sambil ngopi. Ini lagi pleci dakun yang di awal-awal tadi video. Jadi dia masih tingkat adaptasinya sama orang itu masih kurang, jadi masih nggak mau bunyi seperti yang biasa. Nah, ini yang bunyi seperti biasa lagi macet bunyi pasca mabung. Sekarang sama sekali belum ketemu selah lagi. Nah, ini sogon, biasa sogon, sogonnya jinak. Jadi kalau jinak gacor, jadi kalau dekat saya malah bukannya bunyi, dia malah pengen main-main. Nah, jadi hari ini mau berbagi buat teman-teman, banyak yang nanyain yaitu merawat pleci macet bunyi. Jadi pleci macet, jadi macetnya kayak jalanan aja, kayak di Jakarta macet. Nah, jadi nggak mau bunyi, biasa gacor, kemudian jadi nggak mau bunyi, bisa dibilang macet, bisa dibilang mandek. Nah, sebetulnya udah banyak video saya buat, jadi hari ini mau saya bikin lagi lebih detail buat teman-teman semua. Jadi sebelum lebih lanjut, jangan lupa ketik like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa, biar seger biar adem, kita ngopi dulu. Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jadi pleci macet bunyi itu ada beberapa faktor. Beda sebab, beda juga solusinya. Jadi kalau misalnya plecinya macet harus tahu dulu penyebabnya. Karena kan beda penyebab, beda juga solusi, jadi nggak ketemu. Kayak misalnya pleci nggak fit, terus perawatan kita dikuatin doping. Bisa juga pleci macet karena stres. Banyak sebab lah. Jadi saya mau bahas satu persatu, yang mana yang pertama sering terjadi ketika jual beli pleci. Jadi beli di orang awalnya gacor, kemudian di tempat kita nggak gacor. Faktor biasanya yang pertama itu beda dari segi pakan sama segi minum. Jadi alias burung dopingan. Burung dopingan kalau nggak didoping pasti macet. Nah, kalau dia nggak teratur mungkin bisa stop doping tanpa macet. Itu ada beberapa hal yang tahapannya udah saya buat ya, tinggal disimak di deskripsi bawah. Nah, itu kalau beli pleci itu tanya rawatannya ke pemilik. Jadi kayak misalnya purnya pakai pur nutri, terus juga purnya pakai pur pol. Ya rawatnya seperti biasa. Nah, tapi kalau biasanya pakai apa? Pur leopard. Kemudian kita ganti pakai nutri, itu bagus. Walaupun awalnya macet karena dia rontok bulu, adaptasi fur. Jadi dengan rontok-rontok bulu kemudian bakalan tumbuh bulu yang bagus. Staminanya lebih, nanti ketika dia selesai dia bakalan lebih gacor. Nah, kalau misalnya penurunan kualitas dari pur nutri atau pur vol yang lain ke leopard, malau, atau juga SKM, itu yang ada burung cenderung ngembung. Jadi biasanya buka paruh, nggak mau buka paruh, bahkan bisa dibilang lesu. Nah, jadi bedaan dari segi rawatan penurunan kualitas. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu rawatnya gimana, coba dibanyakin koloni dulu, kontrol birahinya, coba dari doping sedikit-sedikit, dari bisa pakai metabolis atau mungkin pakai doping yang paling enak dulu yang tinggal tuang air seperti dextro atau apa. Kemudian purnya pakai pur yang standar lah, pakai nutri atau juga yang lain. Kalau misalnya bulunya kusem berarti bukan pakai nutri, pakai kayak biasanya pakai pur leopard. Nah, jadi dari segi warna kan dia berubah cenderungnya. Itu kalau misalnya beli yang rawatan kemudian macet. Nah, kalau misalnya macet karena burung nggak fit. Nah, burung nggak fit ini rawatan seperti biasa, doping seperti biasa, bulu masih bagus.
cenderung ngembung, kemudian sering tidur. Nah biasanya dia nggak fit. Kalau nggak fit ini kan banyak faktor cuaca, jadi cuaca panas kemudian cuacanya dingin. Terus faktor-faktor lain, namanya burung juga makhluk hidup seperti manusia ya, jadi ada saat dia nggak fit. Nah jadi dikasih about fit aja, tetesin ke minumnya di kerodong atau di koloni ya. Yang jelas perawatannya nggak usah diumbar dulu selama dia nggak fit ya, kasihan. Kemudian dijemur juga jangan terlalu dipaksain, jemur tipis aja, mungkin antara pagi jam 6 sampai jam 7 atau jam 7 sampai jam 8, setengah jam atau 1 jam, tergantung kondisi kadar panas. Jadi jangan sampai terlalu berlebihan kalau rawatan burung yang nggak fit, jadi sampai dia fit. Kemudian macet macet bakalan mabung. Nah jadi salah satu faktor juga yaitu mabung pleci. Itu macet biasanya lama kalau kebetulan lama. Ada yang kondisi fit. Jadi kalau mabung, di bulu rontok bulu halus disertai sama bulu sayap, bulu atau bulu ekor, bulu besar ya. Nah, itu mabung. Nah, biasanya kebanyakan pleci murung, jadi kondisi tubuhnya nggak fit. Nah, kenapa nggak fit? Jangankan burung ya. Coba kita cabut rambut kita satu kecil juga sakit, apalagi bulu yang bisa dibilang besar. Makanya banyak yang dilakuin para suhu ya, termasuk saya juga ikut melakukan karena untuk cabut bulu sayap, bulu ekor. Nah otomatis mandek. Nah ketika dia nggak macet berarti kondisi fisiknya kuat. Nah kalau kondisi fisik kuat nggak masalah. Nah kalau mabungnya macet itu harus dirawat, bener-bener diistirahatkan dulu. Seperti ini. Nah ini yang biasa kalau ngeplok di pinggir saya dia bunyi terus ya, ngeriwik. Ada settingannya, dia ini pleci Lampung. Nah ini pleci Lampung. Nah ini mabung enggak, jadi mabungnya ini enggak tuntas-tuntas. Nah sekarang bulu sayap, jadi bulu sayap copot sebelah, nanti saya ekor. Nah ini sekarang lagi bulu sayap copot lagi. Nah jadi diistirahatin. Kalau biasanya ini saya kerodong, cuma lagi udah lama enggak dibuka ya, dibersihin kandang, jadi belum saya rapihin lagi. Jadi di kerodong aja, banyakin masterin. Kalau burung lagi mabung manfaatin buat masteran, karena kesempatan bagus buat masteran, dia nerima masteran dengan baik. Nah jadi jangan dipaksa untuk bunyi. Mungkin kalau pendoping ya dopingnya di stop dulu, kemudian juga EF nya di stop, jemurnya kalau bisa stop. Jadi dibawa banyakin kerodong, diistirahatin sampai dia pulih. Nah setelah dia pulih itu kadang-kadang sering terjadi jadi perbedaan settingan. Saya punya betina satu, itu pasangan gunsal, biasanya bertelur produksi lancar. Tapi setelah pasca dia mabung rontok bulu sampai saat ini bertelur pun enggak. Nah jadi ada perubahan adaptasi yang saya sendiri masih belum paham. Faktor apa setelah dia mabung, pasti settingan berubah, kondisinya berubah. Nah kalau masalah masteran pasti faktor dari apa yang dia dengar. Nah jadi kondisinya pasti berubah, itu kalau misalnya mabung. Nah jadi selain mabung, burung stres ini jarang lah terjadi ya, cuma ada beberapa, yaitu faktor burung jatuh dari kandang, kandang jatuh, atau diterkam binatang seperti kucing, tikus. Walaupun dia nggak luka, dia kaget, otomatis dia stres. Nah jadi tanda-tandanya kadang-kadang burung anteng, cuma pas kita deketin, kadang-kadang sekalinya deket megang kandang dia langsung gerobak-gerobak seperti burung giras, bahkan gerabakannya membabi buta. Nah itu tingkat kesetresan dia tinggi. Nah kalau itu caranya mudah, itu cukup rutin di koloni. Nah rutin di koloni, kemudian kalau tidur, misalnya malam mau kita pindahin posisi si burung tidur, ini jangan langsung diangkat. Nah jadi seperti ini, jangan langsung diangkat kandang. Kadang dia kaget, gerabak-gerabak, resikonya tetelo, penyakit saraf. Nah kalau saya sendiri burung kalau misalnya mau dimasukin ke dalam rumah, posisi dia di luar atau di mana mau tidur, mau kita pindahin, saya ketok dulu kandangnya. Jadi saya ketok kandangnya supaya dia bangun, nggak kaget. Nah jadi dia bangun baru kita pindahin. Nah jadi itu salah satu burung stres. Dan yang terakhir, penyebab burung macet yaitu biasanya minta koloni.
jadi birahinya rendah. Jadi penurunan birahi itu salah satu pleci ini kan jenis burung koloni. Ada tingkat dia kejenuhan ketika dia di rumah, kita rawat seperti biasa, pur biasa, minum biasa, ngembung enggak, kemudian juga biasanya buka paruh, kemudian kengeriwik. Nah itu biasanya minta koloni. Jadi dikoloniin, kalau misalnya nggak sempet koloniin, stel terapi. Karena apa ya, dia itu ada tingkat kejenuhan. Nah itu pengalaman yang saya alami itu sering terjadi di pleci kalau misalnya kita cuma piara satu. Nah jadi tiba-tiba dia jenuh dari biasa ngerol, tiba-tiba kengeriwik. Makanya kalau saya sendiri ngerawat pleci cuma satu single itu agak sedikit kesulitan. Biasanya kan enaknya banyak kita pisah satu-satu, dia bersaut-sautan. Kalau cuma satu kadang dipisah kita setel AP doang. Kalau nggak setel AP kadang-kadang ya nggak mau dia. Jangankan yang mau sendiri, yang banyakan pun kalau misalnya kita pisah-pisah masih kurang maksimal kalau nggak dibantu dengan terapi HP. Nah jadi itu yaitu apa, koloni, di rutin dikoloniin, ketemu pleci lain atau bisa pakai terapi HP. Nah jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Jadi bukan mengajari apalagi menggurui, sekedar santai sambil berbagi. Jadi kita mah sharing-sharing aja, cuma cerita seputar pengalaman, nggak ada niat buat ngajarin, menggurui. Jadi yang penting bermanfaat, dan mudah-mudahan para suhu, para master juga mudah-mudahan bisa mengoreksi, bisa disampaikan apabila ada yang salah. Mudah-mudahan kita semua selalu bersehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.